Selamat datang kembali. Pada sesi lanjutan ini kita memasuki buku panduan lapangan tingkat lanjut. Fokus kita bergeser dari teori rekayasa menuju bedah kasus nyata dan implementasi prosedur praktis kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Transformasi arsitektur menuju sistem hybrid dan penggunaan bahan bakar alternatif pada kendaraan kelas berat membawa tantangan operasional yang belum pernah ada sebelumnya. Kita akan mengevaluasi secara kritis kelayakan teknis elektrifikasi murni di medan ekstrim, membedah teknologi mekanis alternatif yang lebih rasional, dan menetapkan protokol keselamatan era baru di sektor alat berat. Mesin diesel masa depan bukan sekedar mereduksi emisi karbon secara membuta, melainkan memastikan bahwa efisiensi mekanis, rasio profitabilitas industri, dan keselamatan absolut para mekanik di lapangan dapat berjalan beriringan tanpa kompromi. Mari kita analisis sebuah skenario bisnis real bertajuk Tantangan Green Mining. Klien kita adalah sebuah perusahaan tambang multinasional dengan aset target berupa 10 unit ekskavator kelas 30 ton yang beroperasi menggunakan solar murni. Terdorong oleh inisiatif ramah lingkungan, klien mengajukan permintaan radikal mengkonversi seluruh armada tersebut menjadi sistem full EV bertenaga baterai litium. Posisi kita di sini adalah sebagai konsultan rekayasa atau engineering consultant. Tugas utama kita bukan sekedar menyetujui tren hijau secara reaktif, melainkan mengevaluasi secara objektif kelayakan teknis, batasan hukum fisika, dan viabilitas finansial dari proposal elektrifikasi penuh ini. Keputusan analitis yang kita buat hari ini akan menentukan apakah proyek ini membawa efisiensi revolusioner atau justru bermutasi menjadi malapetaka operasional bagi produktivitas klien. Sebagai konsultan, analisis fakta pertama kita menyoroti parameter duty cycle atau siklus kerja alat berat. Berdasarkan telemetri lapangan, ekskavator tambang dituntut beroperasi nyaris tanpa henti, mencapai 20 jam per hari atau 85% dari total waktu. Disinilah proposal full EV berbenturan keras dengan realitas fisika, yaitu parameter kepadatan energi atau energy density. Untuk menyuplai arus ke motor elektrik yang menggerakkan pompa hidrolik raksasa secara konstan, kapasitas paket baterai terbesar yang tersedia secara komersial saat ini hanya mampu bertahan selama 3 hingga 4 jam operasi maksimal. Fakta teknis ini membuktikan bahwa arsitektur kimiawi baterai modern tidak memiliki ketahanan densitas energi yang memadai untuk menunjang beban mekanis berkelanjutan. Konversi baterai murni akan melumpuhkan utilitas armada secara drastis. Analisis fakta kedua membedah ancaman finansial akibat downtime atau waktu jeda operasional. Jika dipaksakan menggunakan baterai raksasa berkapasitas 300 kWh, ekskavator tersebut tidak hanya cepat mati, tetapi juga terhambat pada proses pengisian daya. Menyuplai ulang energi sebesar itu membutuhkan waktu charging lebih dari 2 jam, bahkan menggunakan instalasi fast charger industri sekalipun. Berhentinya ritme penggalian tambang secara berulang-ulang hanya untuk menunggu selesainya siklus pengisian baterai akan menghasilkan defisit produktivitas yang masif. Kerugian finansial akibat hilangnya volume pengeruk material dapat menembus kerugian miliaran rupiah. Berpijak pada kalkulasi defisit energi dan kelumpuhan downtime ini, kesimpulan rekayasa kita bersifat mutlak. Proposal konversi full EV ditolak sepenuhnya. Kita harus merancang sebuah solusi arsitektur mekanis alternatif yang jauh lebih pragmatis. Menolak sistem EV murni bukan berarti kita mengabaikan target efisiensi. Solusi rekayasa yang kita rekomendasikan adalah arsitektur diesel hydraulic hybrid. Konsep fundamental teknologi ini adalah tetap mempertahankan mesin pembakaran diesel sebagai jantung mekanis utama demi menjamin durabilitas operasional 20 jam, namun secara brilian mengintegrasikan sistem pemulihan energi kinetik tanpa menggunakan satupun sel baterai litium. Rahasia arsitektur ini terletak pada komponen mekanis kunci yang disebut tabung akumulator nitrogen bertekanan tinggi. Sistem hibrida hidrolik ini beroperasi murni pada ranah dinamika fluida mekanis, menyimpan energi dorong tanpa intervensi kelistrikan rumit. Keunggulannya tak terbantahkan. Kita sukses meningkatkan efisiensi mekanis ekskavator secara ekstrim tanpa perlu membebani struktur unit dengan tambahan 1 kg pun berat baterai litium. Mari kita bedah cara kerja sistem cerdas ini, dimulai dari fase penyimpanan energi berbasis gravitasi. Saat beroperasi, sebuah lengan boom ekskavator yang berbobot puluhan ton diturunkan ke arah tanah.
Dalam sistem konvensional, momentum turun ini terbuang percuma. Namun pada arsitektur hibrida ini, gaya gravitasi bumi yang menekan silinder hidrolik dimanfaatkan sepenuhnya secara alami. Turunnya lengan akan mendorong paksa volume oli hidrolik bervolume tinggi masuk ke dalam tabung akumulator. Di dalam tabung baja tersebut, tekanan oli yang masuk akan menghimpit dan mengkompresi gas nitrogen hingga mencapai tekanan ekstrim. Dalam fraksi detik tersebut, tabung gas nitrogen bertransformasi menjadi sebuah baterai mekanis organik raksasa, menyimpan energi potensial dalam skala yang sangat raksasa tanpa melibatkan komponen elektronik sama sekali. Keajaiban termodinamika terjadi pada fase pelepasan energi. Ketika operator menarik tuas untuk kembali mengangkat beban lengan boom yang berisi bebatuan, tekanan gas nitrogen yang terkompresi kuat di dalam tabung akumulator tadi dilepaskan secara instan. Energi ekspansi gas yang meluap ini mendorong balik oli hidrolik secara agresif. Energi dorongan inilah yang secara masif mengambil alih sebagian besar beban kerja silinder hidrolik dalam mengangkat lengan. Hasil akhir atau return on investment operasionalnya sungguh luar biasa. Beban torsi yang harus ditanggung oleh mesin diesel seketika turun drastis karena dibantu dorongan gas nitrogen. Pemangkasan beban mekanis ini berkorelasi langsung pada anjloknya konsumsi bahan bakar solar, menghemat biaya BBM hingga persentase absolut 30% per siklus kerjanya. Kehadiran teknologi hybrid dan hidrogen menuntut standar operasional prosedur di bengkel alat berat untuk dirombak total. Kita menghadapi perhatian K3 yang sangat fatal, menuntut perubahan paradigma keselamatan mutlak. Memperbaiki mesin diesel pada era elektrifikasi modern tidak lagi sekedar berurusan dengan bahaya mekanis seperti tumpahan oli pelumas atau suku cadang yang panas. Tantangan maut kini berwujud sengatan aliran listrik bertegangan ekstrim yang mampu menghentikan detak jantung seketika, serta kebocoran gas hidrogen bertekanan tinggi yang wujudnya sama sekali tidak kasat mata. Mindset seorang mekanik konvensional harus bertransformasi dari sekedar tenaga ahli permesinan kotor menjadi teknisi presisi tingkat tinggi yang memahami protokol keselamatan kelistrikan dan kimia gas secara menyeluruh demi mencegah fatalitas kerja. Prosedur pertama difokuskan pada protokol K3 tegangan tinggi. Sistem hibrida modern beroperasi pada lalu lintas arus searah mulai dari 400 volt hingga 800 volt, angka di mana satu kesalahan kontak akan berakibat maut seketika. Untuk mengeliminasi bahaya, 3 langkah wajib diberlakukan. Pertama, cabut service grip atau sekring sentral baterai secara fisik untuk memutus koneksi utama. Kedua, wajib memberlakukan jeda waktu minimal 10 menit. Ini adalah parameter krusial untuk memastikan sisa arus listrik laten di dalam kapasitor unit inverter benar-benar kosong dan mati total. Ketiga, tidak ada kompromi untuk alat pelindung diri. Mekanik diwajibkan secara absolut mengenakan sarung tangan karet kelas 0 yang tersertifikasi menahan 1000 volt beserta kacamata isolasi pelindung wajah. Prosedur kedua menangani penyimpanan ekstrim protokol K3 gas hidrogen. Kendaraan H2IC menyimpan bahan bakarnya di dalam tabung komposit serat karbon baja dengan tingkat tekanan yang sangat mengerikan, menembus angka 700 bar atau setara 10.000 PSI. Tim inspeksi harus selalu waspada terhadap fenomena fisika hydrogen embrittlement, di mana paparan molekul hidrogen mikroskopis mampu menyusup dan menyebabkan struktur logam menjadi rapuh dan pecah tiba-tiba. Selain tekanan, sifat kimia hidrogen sangat fatal karena luar biasa mudah terbakar. Karakteristik paling berbahaya adalah hasil nyala apinya yang terbakar tanpa memancarkan spektrum cahaya atau invisible flame. Api hidrogen benar-benar transparan dan tidak akan terlihat sama sekali oleh mata telanjang di bawah terik siang hari, menjadikannya ranjau mematikan di area kerja. Karena sifat api yang tak kasat mata, tata cara inspeksi kebocoran hidrogen memiliki aturan emas absolut. Dilarang keras mencoba mendeteksi kebocoran gas menggunakan metode rabaan punggung tangan karena risiko hancur terbakar oleh api transparan sangatlah tinggi. Inspeksi mekanis tradisional tidak lagi berlaku.
Alat deteksi wajib yang harus digunakan adalah hydrogen sniffer, yakni instrumen detektor gas presisi elektronik yang mampu membaca fluktuasi molekul di udara ambien sekitarnya. Selain itu, sebagai prosedur ganda, mekanik wajib menyemprotkan cairan leak test berbusa khusus yang non-korosif pada setiap titik ulir persambungan pipa hidrogen. Seluruh titik inspeksi pipa ini harus dinyatakan bersih dan tersegel sempurna sebelum kunci kontak diizinkan untuk dihidupkan dalam prosedur penyalaan mesin harian. Memasuki segmen pemecahan masalah mesin masa depan. Pada arsitektur mesin H2 dual fuel, gejala anomali paling destruktif adalah ketika mesin bergetar hebat disertai suara letupan knocking atau ngelitik yang sangat kasar. Analisis teknik mendeteksi akar masalah berupa fenomena pre-ignition. Sifat hidrogen yang sangat sensitif tidak sengaja meledak prematur sebelum injeksi solar disemprotkan, murni akibat menyentuh akumulasi titik panas atau hotspot di atas permukaan piston. Solusi rekayasa atau engineering fix dari kasus ini menuntut 3 tindakan. Pertama, turunkan silinder head untuk membersihkan kerak karbon membara di ruang bakar. Kedua, lakukan pemetaan ulang derajat waktu atau timing injeksi solar utama via laptop ke sistem ECU. Ketiga, pastikan kinerja unit intercooler udara berfungsi meredam panas secara optimal. Pada arsitektur diesel-elektrik hybrid, keluhan utama operator umumnya berupa truk yang mendadak kehilangan tenaga traksi atau ngempos saat menanjak, diiringi menyalanya lampu peringatan bahaya warna merah bertuliskan inverter temp high pada instrumen panel. Analisis diagnostik menemukan bahwa akar masalah bukan terletak pada mesin pembakaran, melainkan kegagalan manajemen thermal elektrik. Terjadi kebocoran fluida radiator khusus pada sirkuit suhu rendah atau low temp circuit, atau terhentinya putaran elektrik water pump. Akibatnya, sistem cairan pendingin yang terpisah khusus untuk unit inverter dan motor traksi gagal mendisipasi panas elektromagnetik. Solusi rekayasa dari problem sirkuit ini adalah inspeksi tekanan pada seluruh jalur pendingin elektronik yang terpisah dari mesin, dan segera ganti modul aktuator pompa air elektrik yang terbakar. Sebagai analis teknik tingkat lanjut, kita diwajibkan membongkar mitos lingkungan. Publik mengasumsikan semua alat berat wajib dikonversi menjadi baterai EV murni agar tidak menghasilkan CO2. Ini adalah miskonsepsi. Kita menggunakan parameter evaluasi siklus hidup atau metodologi well-to-wheel. Bantahan teknisnya, mengecas ribuan unit ekskavator listrik mengambil energi langsung dari jaringan pembangkit listrik tenaga uap batu bara, yang secara kalkulasi makro justru menghasilkan polusi siklus hidup yang jauh lebih kotor dari hulu ke hilir. Bandingkan arsitektur tersebut dengan menggunakan sistem mesin diesel standar Euro 6 terkini yang dikombinasikan dengan pembakaran nabati murni seperti campuran B35 biodiesel. Analisis interdisipliner ini membuktikan bahwa pembakaran internal bahan bakar alternatif secara sistemik berpotensi menjadi solusi yang jauh lebih hijau bagi negara kepulauan. Sebagai penutup panduan komprehensif ini, Anda akan menghadapi penugasan capstone melalui sebuah debat panel terbuka. Skenarionya berfokus pada evaluasi kelayakan operasional alat berat di bentang alam wilayah kepulauan Indonesia. Auditori terbagi menjadi 2 posisi strategis. Kubu A berdiri mewakili pabrikan truk berbasis baterai murni, mempertahankan argumen nol emisi knalpot dan solusi mitigasi fasilitas charging di area tambang. Sebaliknya, kubu B mempertahankan strategi pabrikan truk berbasis H2 ICE dan biodiesel hybrid, menitik beratkan pada superioritas jarak tempuh, durabilitas siklus kerja, dan lokalisasi infrastruktur bahan bakar cair. Berdasar parameter evaluasi kelayakan teknis, beban biaya investasi stasiun daya, dan ketahanan mekanis mesin, keputusan kolektif manakah yang paling rasional untuk mendikte arah masa depan industri alat berat kita?